Saudara-saudara, selamat pagi, dan kita akan mengawali pagi yang cerah ini untuk berburu 2 kali matahari terbit. Mataharinya satu, mengapa kita bisa melihat 2 kali? Kita lihat dari ketinggian yang berbeda dan waktu relatif tidak lama. Jam menunjukkan sekitar pukul 4.30 pagi. Dan kita akan start dari ketinggian Kota Wonosobo 780 meter dari permukaan laut menuju ke Dieng Plateau sekitar ketinggian 2100 meter. Dalam perjalanan itu kita tempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Dalam perjalanan gelap pagi kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah. Kita lihat Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, kemudian Pegunungan Dieng dan Dieng Plateau makin mendekat. Sebelum sampai mencapai Dieng Plateau, kita berhenti di Gardu Pandang pada ketinggian 1700 meter. Kita akan menunggu sunrise yang pertama, matahari terbit yang pertama. Dingin pagi, nuansa pagi yang indah masih diselaputi dengan gelap pagi karena matahari belum terbit. Kita menunggu sampai akhirnya perlahan-lahan dan pasti muncul matahari pagi. Semburat warna yang merah dan cerah memancarkan sinar yang menghangatkan kehangatan alam sekitar ini. Indah sekali. Dengan diliputi bermacam-macam keindahan alam yang lainnya. Gunung Sindoro, Pegunungan Telerep, Pegunungan Dieng, dan lembah-lembah Dieng. Ini sangat menakjubkan. Itulah kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Setiap pagi dengan pasti matahari itu muncul, memberikan satu kehidupan di alam semesta ini. Kita dengar juga suara kokok ayam jago yang membangunkan orang-orang di sekitar desa-desa yang ada untuk memulai aktivitas, untuk membangun, untuk memuliakan Sang Penciptanya. Kita menikmati munculnya matahari terbit pagi yang sangat fantastik, sangat luar biasa dan indah. Setelah kita menikmati matahari terbit yang pertama, yang bagaikan emas, yang boleh kami expose menjadi gold sunrise atau matahari emas. Saudara-saudara, selamat datang di Dieng Plateau. Sebelum kita mencapai dataran tinggi atau Dieng Plateau, kita singgah di mata air Kali Serayu yang bernama Bima Lukar. Itu yang merupakan mata air suci bagi orang Hindu zaman dahulu. Itu terletak sebelum dataran tinggi Dieng. Kita turun sebelah kanan, itu ada pancuran atau mata air dari Kali Serayu. Jadi pancuran atau bentuknya itu yang asli merupakan lambang seks pria dan wanita yang disebut lingga dan yoni. Jadi bentuk air yang memancur dari pancuran itu yang melambangkan bentuk kepala gajah, ada belalainya. Kemudian di kanan kirinya ada batu bulat, melambangkan lambang seks pria yang disebut lingga. Di bawah ada batu bulat yang tengahnya berlubang yang melambangkan lambang seks wanita. Lingga dan yoni ada pada setiap peninggalan Hindu yang merupakan simbol atau lambang
kesuburan, dan kemakmuran. Mata air ini konon diceritakan barang siapa yang cuci muka di mata air suci bagi orang Hindu atau mata airnya Kali Serayu, katanya bisa awet muda. Tapi saya ingatkan, kalau cuci muka cukup 2-3 kali, tidak boleh lebih. Kalau banyak kali cuci muka berbahaya. Anda bisa jadi muda, bisa jadi baby lagi. Jadi orok, jadi anak kecil lagi. Kita akan naik lebih tinggi lagi. Kita menuju ke Dieng Plateau. Dari 1.700 meter, kita menuju ke 2.000 meter lebih. Jarak itu kita tempuh sekitar 15 menit. Kemudian kita sampai di Dieng Plateau. Inilah Dieng Plateau. Merupakan plato atau dataran tinggi yang luasnya lebih dari 100 hektar di ketinggian 2093 meter dari permukaan laut. Disinilah fenomena yang lain di mana kita akan melihat candi-candi Hindu Siwa yang sudah sangat tua umurnya, dibangun sekitar pertengahan abad ke-8. Lebih tua dibandingkan Candi Borobudur. Tapi bentuk candinya relatif kecil-kecil dan banyak. Kemudian di sekitar dataran ini, di samping berdirinya candi-candi, kita lihat hamparan dataran yang cukup luas. Sambil menikmati candi-candi Hindu, di sebelah kiri menjurang tinggi pegunungan Dieng, dan kita akan sambil melihat, sambil menikmati candi-candi, kita akan menunggu matahari terbit yang kedua. Matahari terbit yang kedua ini menyinarkan warna keperak-perakan, warna putih. Tidak seperti yang pertama kita lihat, tapi warnanya putih keperak-perakan, gemerlap dan menyatu dengan alam sekitar dataran. Ada kabut rendah yang mengitari candi-candi Hindu Siwa tua, bagaikan selendang seorang putri raja yang berjalan gemulai. Kemudian langit yang penuh dengan segala kecerahan dan suasana yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Indah. Tak lama kemudian kita akan melihat munculnya matahari terbit kedua di balik bukit, semburat putih yang bagaikan perak. Indah sekali. Karena warnanya keperak-perakan, kita sebutlah itu sebagai matahari terbit perak. Inilah satu fenomena alam yang sangat luar biasa dan indah. Kita bisa melihat 2 kali matahari terbit dari 2 tempat ketinggian yang berbeda dan waktu relatif tidak lama, yang kami ekspos menjadi matahari terbit emas dan matahari terbit perak. Tentunya dalam kenyataan matahari itu terbit di ketinggian di atas 2000 meter, tentunya warnanya putih. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan menuju ke Kawah Sikijang. Perlu diketahui bahwa Dieng Plateau itu merupakan bekas pegunungan yang cukup aktif, dan berapa ribu tahun yang lalu terjadi peletusan, tidak tertuliskan di dalam sejarah. Tapi yang jelas kita lihat bekas-bekas yang berupa kawah-kawah yang sangat banyak di sekitar dataran tinggi Dieng. Mengapa kawah ini disebut Kawah Sikijang? Karena lokasinya selalu pindah-pindah. Artinya suatu saat terjadi aktivitas baru dari gunung berapi, terjadi peletusan dan terjadi kawah yang baru. Karena lokasi kawah ini pindah-pindah, oleh penduduk sejak lama diberi nama
Kawah Sikijang. Ini memang terjadi setiap saat, kita tidak tahu kapan terjadi satu peletusan, ya, kemudian tidak aktif lagi, terjadi peletusan yang baru lagi. Jadi seolah-olah seperti kijang yang lari dan loncat. Kita akan mencapai dari jarak dekat untuk melihat lahar atau gejolaknya air kawah yang mendidih. Tapi hati-hati karena bibir kawah itu berbahaya, sangat labil, dan orang yang jatuh ke dalam kawah tidak mati tapi matang. Ini atensi yang pertama, perhatian yang pertama. Yang kedua, kalau di antara Anda ada yang memakai perhiasan dari perak, tolong disimpan atau dilepas, jangan dipakai. Karena logam perak dengan uap belerang dari kawah itu akan bisa terjadi oksidasi dan warnanya jadi hitam. Yang ketiga, mohon perhatian, ini penting sekali bagi Anda yang memakai atau mempunyai gigi perak, tolong selama di daerah kawah jangan tertawa atau cukup bersenyum saja. Nanti giginya terjadi oksidasi dan warnanya berubah jadi warna hitam. Ini perlu diperhatikan, 3 perhatian, ya, 3 atensi yang sangat penting. Dari Kawah Sikijang kita menuju ke komplek Telaga Warna. Kita masuki daerah Cagar Alam, Telaga Warna, Telaga Pengilon. Ini merupakan areal yang dilindungi untuk habitat fauna dan floranya. Di situ terdapat 2 telaga yang indah, Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Kita bisa berjalan memasuki daerah ini, dan di antara 2 telaga ditemukan gua-gua. Sebelum kita mencapai gua-gua itu, kita melewati batu besar yang dinamakan batu tulis, yang dulu berdasarkan tahun Saka ditulis tahun 700, sekitar tahun 730 sekian, itu ditemukan prasasti batu tulis yang menuliskan beberapa tentang skripsi peninggalan Hindu di Dieng. Kemudian batu itu berbentuk besar yang juga disebut batu semar. Karena dilihat dari satu sisi merupakan bentuk mirip semar. Ya, dinamakan batu semar. Kemudian kita lanjut ke gua yang satu yang bernama Gua Jaran. Gua Jaran ini dinamakan Gua Jaran atau Gua Kuda. Dulu dongeng ceritanya ada seekor kuda betina masuk ke dalam gua itu. Dan tak lama setelah keluar ternyata jadi hamil. Hati-hati, tidak boleh masuk, nanti jadi hamil. Kemudian satu sisi dari balik gua ini ada Gua Sumur. Konon banyak orang yang bersemedi di Gua Sumur. Di hadapannya celah gua batu itu menjorok sumur yang sangat dalam. Dan menurut ceritanya, dongeng ceritanya, sumur ini merupakan terowongan atau tunnel sampai ke Banten. Ya. Kemudian banyak orang yang semedi dan mengambil air dari air sumur ini. Kemudian ada Gua Semar. Gua Semar ini untuk semedi, untuk mendapatkan satu wibawa. Untuk dapat masuk, orang harus merangkak. Di dalam bisa isi 3 orang untuk duduk semedi. Ini gua-gua sementara dipakai untuk orang-orang yang percaya akan kebatinan atau kepercayaan tertentu untuk mengadakan semedi di sana. Dan beberapa orang yang bisa dihubungi merupakan juru kunci di sana ada di Dieng, ya, untuk mendapatkan kunci, untuk mendapat
untuk bisa masuk ke dalam gua-gua tersebut. Sambil berjalan menuju ke gua-gua, di samping kiri kita lihat Telaga Warna yang indah. Jadi semua telaga-telaga di Dieng merupakan bekas kawah yang mati, yang mengandung mineral dan juga masih sedikit aktif. Telaga Warna ini di bagian tepiannya ada juga buih-buih yang menandakan masih ada aktivitas kawah-kawah kecil. Dan berwarna-warni karena kandungan mineral yang aneka warna. Kemudian di keliling telaga itu tumbuh tanaman berwarna-warni. Daunnya merah, warna-warni, dan sebagainya. Kalau matahari cerah kita akan lihat pemantulan dari warna pelangi. Kemudian bagian yang lain Telaga Pengilon. Disebut Pengilon karena telaga ini indah. Seperti pengilon artinya cermin, berkilau-kilau, jernih, indah. Nah, kedua telaga ini merupakan kebanggaan telaga yang indah di Dieng. Juga menyimpan misteri dongeng.